kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau si gold ini sendiri ya. Nah, seperti biasa untuk video weekly ya kita akan bahas cukup panjang ya mengenai si gold ini sendiri. Lalu kita juga akan membahas dari segi teknikal ya, baik itu di daily ya kan, nanti kita bahas time frame daily-nya juga. Kemudian kita bahas juga sampai 4 jam ya gitu. Nah, kemudian nanti setelah 4 jam kita juga seperti biasa akan membahas yang namanya COT data report ya, COT data report setiap minggu. Kemudian kita juga akan membahas mengenai open interest heat map ya, open interest. Kalau untuk yang OI data ini memang hampir setiap video ya kita buat untuk daily analisisnya atau daily outlooknya itu kita selalu ada membahas mengenai si OI data ini ya. Tapi kalau untuk si COT ini kita biasa bahas setiap 1 minggu sekali, karena memang data ini hanya ada setiap 1 minggu sekali aja gitu. Oke, pertama kita bahas dulu dari segi data. Kalau kita perhatikan ya, dari data COT yang diupdate pada tanggal 16 Mei 2023 ya kan, berarti di minggu kemarin itu kurang lebih untuk report positionnya itu di manage money ya, di bagian long sama short. Nah, ini ada, kalau kita perhatikan totalnya itu minus ya 3677 yang ini untuk bagian longnya. Kemudian kalau untuk shortnya itu dia surplus sekitar 3326. Jadi dari sini kita perhatikan bahwa untuk COT level dia itu atau COT report ini sendiri ya, itu menunjukkan data bearish untuk si gold ini sendiri, karena memang kalau kita perhatikan itu lebih banyak orang yang menarik duitnya untuk yang long term position, kemudian menambahkan duit mereka untuk short position gitu. Jadi memang secara maksudnya secara pergerakan ya, atau secara sentimen untuk si gold ini sendiri itu bearish gitu kalau dari COT data reportnya. Nah, kemudian kalau untuk open interest heat map ya, di sini dia update tanggal 19 Mei ya, hari Jumat kemarin. Kalau dari OI data sendiri sih kalau kita lihat ya, untuk saat ini kan harga berada di level 1977. Nah, berarti 1977 kita cari ke 1975. Nah, 1975 ini masih menjadi area support kuatnya dia, dengan bagian C-nya ini atau call-nya itu sekitar 2012, dan juga bagian P-nya atau put money-nya ini itu sekitar 2446 ya. Kemudian the next support dia itu ada di 1950 dengan total ya CNP-nya itu sekitar 8300 sampai 8215 gitu. Nah, kemudian the next supportnya itu begitu dia break dari 1950 itu ada di 1925. Kurang lebih yang put money di sini itu ada sekitar 2965, dan yang call dia untuk sini itu sekitar 1174. Nah, kalau kita perhatikan memang lebih cenderung dia untuk balik ke 1950 untuk memenuhi panggilan si 8300 ini gitu. Dan kalau di sini juga kita lihat ya, mereka juga udah siapin data sekitar di harga 8215 ini, di harga 1950 ini ya, sebanyak 8215 gitu. Berarti di atas 1975 dia masih potensi untuk retest kembali ke harga 1990 dengan bagian call-nya itu sekitar 1092, tapi yang belinya cukup sedikit di sini. Kemudian di harga untuk resistennya, dan next resisten itu di 7907, tapi di sini yang taruh duitnya untuk melakukan pembelian itu sekitar 5742 gitu. Nah, di atas 2000 kita bisa lihat ke sampai 2030 dan juga 2025 kembali gitu. Tapi untuk saat ini karena dia belum break 2000, jadi kita fokus aja di 1975 ya untuk supportnya, kemudian 1950 dan 1925. Nah, ini kalau untuk 2000 berarti ini adalah jadi area resisten dia ya kan. Kemudian di 1950 gitu untuk resistennya dia gitu. Oke. Nah, itu untuk si COT data. Tapi kalau OI data. Nah, kalau dari OI memang masih cenderung bearish juga, karena memang masih potensi untuk retest ke sini kembali. Nah, sekarang kita lihat lagi dari si chartnya ini sendiri. Oke, untuk yang pertama kita lihat dulu dari bagian daily candle. Nah, untuk daily candle ini sendiri kalau kita perhatikan ya, memang posisinya itu dia udah break dari strukturnya dia yang dia pertahankan kurang lebih dari tanggal
kalau kita lihat di sini dari tanggal 10 April ya, dia mempertahankan strukturnya dengan cara tidak pernah break dari si bagian bawah sini di supportnya dia di sini. Oke, kok kurang lebih di 1975 ya sampai 1982 kurang lebih kalau untuk range harganya gitu. Kemudian kalau kita perhatikan itu untuk daily ya, dia sudah breakout dari si zona ini. Jadi untuk saat ini si 1975 sampai 1982 atau lebih tepatnya di resisten 1982 itu jadi resistennya dia saat ini, yang tadinya jadi area supportnya dia. Karena kenapa kita sebut support itu karena dia belum ada ya sedikit pun body candle yang breakout di bawah 1982 gitu. Jadi walaupun dia breakout tapi ini hanya ada shadownya aja yang breakout, bukan bodinya gitu. Nah di tanggal kurang lebih di tanggal 18 Mei yaitu dia breakout body candle ke bawah, dan saat ini di tanggal 19 Mei dia itu retest kembali gitu. Jadi ini bisa dikatakan sebagai zona support become resistant dia saat ini. Nah selama di bawah 1982 untuk si gold ini sendiri dia masih potensi untuk turun untuk retest kembali ke area low nya dia nih gitu, low yang kemarin ya di 1952 sampai 1954 gitu. Tapi kalau saya lihat sih memang lebih cenderung 1952. Begitu bisa break dari 1952 berarti next supportnya dia itu ada di 1963 ya, 1936 ya, 1936 baru next lagi terakhir itu ada di 1920 seperti biasa yang kita lihat itu ya. Di sini 1920, ini 1920 sampai 1925 ya, ini 1920 1925. Lalu next yang terakhir itu ya itu di sini di 1913. Ini untuk area supportnya dia. Tapi dia butuh dulu nih untuk break dari 1950 1952. Karena 1950 1952 itu masih jadi area supportnya dia untuk saat ini gitu. Lalu next saya lagi kalau kita lihat di sini ya di daily-nya, ini saya coba tarik untuk bagian Fibo ya. Jadi Fibo ini kita juga tarik dari level harga 2077 sampai 1952 gitu untuk penarikan Fibo-nya dari atas ke bawah. Karena kan kalau kita lihat dari daily ya, ini ada chart-nya dia juga ya, berarti kan ada perubahan karakter harga ya, ada perubahan struktur juga. Nah ini kita maksud sebagai masuk ke dalam masa transisi tren gitu. Nah untuk 1982 itu bertepatan juga dengan Fibo 23.6 ya, Fibo 23.6, dan memang harga kalau kita lihat juga dia reject 2 kali di sini ya. Jadi begitu dia break dari 1982 dia kan naik tuh ya kan. Kalau di sini kan kita juga ada bahas ya di mapping yang 4 jam ini ya, dia juga naik nantinya sama kurang lebih ke harga 2007 sebagai resisten pertama. Tapi kalau ini kita lihat dulu dari daily-nya. Kalau dari daily sendiri itu di 2015 sampai 2029 atau 2030. Ini untuk golden rasionya dia gitu, atau golden zone-nya dia untuk maksimal retracement. Nah tapi yang kalau kita lihat begitu dia break dari 2000, the next resistance ya kalau dari si OI data ini ya itu ada kurang lebih di level harga 2020 sampai 2025 ya, karena memang cukup banyak yang taruh duit ya, yang call-nya itu sampai ke sini gitu. Berarti kan kurang lebih nanti di sini 2020 sampai 2025, kemudian sampai lanjut lagi sampai 2030. Karena memang posisinya untuk 3 level ini kalau kita perhatikan ya, dari 2020 kemudian 2025 2030 ini punya bagian call yang cukup tinggi gitu, bagian call-nya dia. Jadi memang bisa kita pastikan ini adalah jadi area atau range resistennya dia gitu. Berdasarkan Fibo juga masuk di sini gitu untuk range-nya. Nah ini bisa jadi next jadi kayak next sell zone kita gitu untuk di sini yang cukup aman kalau di daily. Nah kemudian untuk minor resisten kalau dari daily-nya sendiri itu ada di Fibo 38.2 ya, di harga 2000 seperti biasa. 2000 itu ada kurang lebih di sini yang ini ya, di 7900 sampai 5740 gitu. Jadi itu berdasarkan dengan Fibo yang untuk saat ini memang harus kita perhatikan. Kalau dia belum bisa break dari 1982
kita jangan ambil buy dulu, tapi kita cari posisi sell dulu ya. Begitu dia bisa break dari 1982 baru kita cari posisi buy gitu. Nah sekarang kita bahas lagi di time frame 4 jam ini. Nah kalau untuk 4 jam ini kan 1982 yang tadi kita bahas di daily ya, di sini ya. Nah ini kita lihat di 4 jam, begitu dia bisa break 1982 ya batu, berarti dia lanjut naik kurang lebih nanti ke harga terdekatnya ya. Kalau kita lihat di 4 jam di level 2007 ya kan, baru dia naik ke angka 2015 di sini. Nah ini kemudian next ya lagi baru sampai nanti dia ke sini 2020 sampai 2025 kembali gitu ke zona ini kembali, yang sempat kita bahas juga beberapa lalu ya di dalam video ya, update daily-nya kita. Nah ini jadi kalau untuk sell zone, the next sell zone ya, begitu dia bisa break dari 1982 itu ada angka di angka 2000 ini untuk yang pertama ya kan, di angka 2000, kemudian 2007, kemudian di 2020 sampai 2025 gitu. Sebenarnya saya sih lebih recommended kalau misalkan kalian mau aman dan mau cari untuk agak swing ya, untuk entry yang cukup lama yang menahan dalam waktu beberapa hari ke depan, itu bisa sell di 2020 sampai 2025 kembali gitu. Karena kan memang posisi untuk saat ini ya memang volatilitas untuk market US cukup tinggi ya, terutama mengenai debt selling yang sedang dibahas ya, panas-panasnya oleh beberapa investor juga di Amerika itu sendiri. Dan memang kabar terbarunya mengenai debt selling sendiri itu kalau saya perhatikan memang mulai menghadapi, bisa dibilang mulai buntu ya negosiasinya gitu. Jadi kita juga belum tahu kabar berikutnya itu bagaimana, kita nantikan aja, nanti akan coba saya update di channel Telegram untuk kabar berikutnya atau kabar terbaru mengenai debt selling itu sendiri. Jadi untuk saat ini selama dia belum bisa break dari 1982 saya belum akan cari buy, tapi saya akan fokuskan untuk cari entry sell dulu dengan target harga ya kurang lebih nanti di 196, di 1970 ya kan, 1970 atau di 1967, kemudian 1960 dan 1952 nih. Baru nanti kita masuk ke ranah 1950 kembali di sini gitu. Ini 1952, 1950 pokoknya itu adalah area supportnya dia untuk si gold saat ini gitu, atau bisa dikatakan sebagai current support dia untuk saat ini gitu. Nah ini untuk XAUUSD ya, untuk analisa mingguannya. Nanti kalau untuk intraday mapping ya seperti biasa akan kita update di weekday ya, dari Senin sampai hari Jumat gitu. Kalau untuk si weekly ini sendiri itu kita update untuk outlook 1 minggu ke depan atau jangka besarnya dia gitu ya. Jadi mungkin sekian untuk si gold ini sendiri, dan sekian juga dari saya mengenai penjelasan analisa untuk si XAUUSD ya. Kalau misalkan kalian ada masukan atau misalkan ada analisa yang belum saya paparkan di sini ya, yang kalian ketahuin misalkan, atau misalkan ada perbedaan pandangan ya mengenai analisa ini sendiri, boleh banget kalian ceritakan atau kalian bagikan di kolom komentar. Kita bisa saling koreksi ya, kadang saya juga bisa salah ya kan, jadi kita bisa saling membenarkan gitu, bisa saling berdiskusi juga agar bisa membantu ya kita sama-sama mau mencari keuntungan atau mau mencari profit di dalam market si gold ini sendiri gitu. Oke, sekian dari saya. Kalau kalian tidak suka dengan video ini silahkan dislike aja ya. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk di like, dan juga jangan lupa untuk dibagikan ke teman-teman ataupun keluarga kalian yang membutuhkan video analisa seperti ini ya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.